Hai Nazala, guys di sini. Sesuai janjiku kemarin nih, aku akan ceritain film Kung Fu Kids yang Dragon ketiga. Film ini sangat membekas di masa kecil kita ya. Kalau dibandingkan dengan sinetron zaman sekarang sih, nggak ada apa-apanya. Oke, tanpa banyak cincau, langsung aja let's go. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang bernama Xiao Pang. Bocah gendut ini merupakan bocah miskin yang hidup dengan ayah kandungnya beserta ibu tirinya. Dia hidup dengan ala kadarnya yang jauh dari kata mewah. Ayah kandungnya sangat menyayanginya, namun tidak dengan ibu tirinya. Ibu tirinya yang saat ini sedang hamil senantiasa memarahinya. Seringkali ibu tirinya ini tak pernah mau peduli dengan keadaannya. Dia sering bersedih karena dia harus hidup tanpa kasih sayang seorang ibu kandung. Untungnya, dia memiliki seekor anjing kecil peliharaan yang senantiasa menemaninya. Dia menganggap bahwa anjing itu adalah teman sejatinya. Kalau ada perasaan sedih atau bagaimana, dia akan curhat kepada anjing itu. Terlebih lagi, si anjing itu juga tak memiliki induk. Jadi Xiao Pang seolah-olah merasa senasib sepenanggungan. Pada suatu malam, ibu tirinya akan melahirkan bayi. Untuk syukuran, ayahnya memutuskan untuk menyembelih anjing kecil kesayangannya itu. Dia tak memikirkan perasaan Xiao Pang. Karena Xiao Pang sangat kecewa dengan keputusan ayahnya itu, Xiao Pang kemudian memutuskan untuk mengambil anjingnya dan kabur ke kota untuk mencari ibunya. Sesampainya di kota, dia ingin melihat karnaval. Tanpa sengaja, dia malah menyenggol seorang wanita. Walaupun Xiao Pang sudah meminta maaf, suami dari wanita itu pun marah dan tetap ingin mengajar Xiao Pang. Aku yang kebetulan melihat hal itu pun membela Xiao Pang. Dia melakukan itu bukan karena tulus sih, tapi karena dia mau mencopet dompet pria itu. Tindakannya itu diketahui oleh Xiao Hu. Xiao Hu adalah seorang anak laki-laki, namun dirinya saat ini sedang di make up seperti perempuan untuk mengikuti acara karnaval. Xiao Hu sempat mencegatnya dan menyuruh Akuo untuk mengembalikan dompet itu, namun Akuo malah lari. Di sisi lain, ternyata pria tadi sadar kalau Akuo telah mencopet dompetnya. Dia kemudian mencari Akuo. Ketika pria itu mencari dompetnya di kantongnya Akuo, dia tak menemukan apapun. Xiao yang melihat hal itu pun baru sadar kalau ternyata dompet itu sudah berpindah tangan ke sakunya Xiao Pang. Dia mengejar Xiao Pang dan ingin mengambil dompetnya untuk dikembalikan kepada pria tadi. Tapi tiba-tiba Akuo datang dan menghalanginya. Mereka berdua kemudian bertarung dengan hebat. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh Akuo. Akuo kemudian menemui Xiao Pang dan ingin mengambil dompet yang ia masukkan ke dalam sakunya Xiao Pang. Sayang sekali, sakunya Xiao Pang ternyata bolong. Jadi dompet itu hilang entah kemana deh. Akuo pun naik pitam dan ingin memukul Xiao Pang. Karena melihat Xiao Pang yang sangat polos dan pasrah, Akuo jadi nggak tega. Tiba-tiba, anjingnya Xiao Pang datang dengan membawa dompet hasil curiannya itu. Sebagai tanda terima kasih, Akuo pun mentraktir Xiao Pang dan anjingnya. Xiao Pang kemudian bercerita bahwa dirinya kabur dari rumah untuk mencari ibu kandungnya. Akuo pikir mereka berdua adalah anak yang senasib. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan Xiao Pang karena telah menemukan dompetnya. Padahal dompetnya itu kan hasil nyuri, tapi Akuo bilangnya itu dompetnya sendiri. Ditambah lagi, sebenarnya Akuo ingin menjadikan Xiao Pang sebagai teman karena dia ingin menjadikan Xiao Pang sebagai pencopet rekanannya. Akuo kemudian mengajak Xiao Pang untuk bertemu dengan gurunya dan teman-temannya yang sedang mengantri beras bantuan di depan gereja. Sebenarnya, guru dan teman-temannya Akuo ingin mencopet sang pendeta. Karena Xiao Pang belum mengenal mereka, maka dia pun meneriaki mereka sebagai copet. Beruntungnya, gurunya Akuo tetap bisa mengondisikan pencopetan itu. Kini terlihat Xiao Pang yang sedang digantung oleh gurunya Akuo di markasnya karena dia hampir saja merusak semua rencananya. Akuo mengaku bersalah akan semua kejadian tadi. Dia sebenarnya ingin mengajak si gendut bergabung untuk menjadi pencopet, namun ternyata si gendut menolaknya mentah-mentah. Di malam harinya, Akuo yang merasa sangat tidak tega kepada Xiao Pang pun melepaskan ikatannya. Dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Xiao Pang. Karena dia telah melepaskan Xiao Pang, tentu saja dia tidak bisa kembali lagi ke markasnya.
Kini dia sendirian dan tak tahu harus pergi kemana. Beruntungnya, Xiaopang datang menghampirinya dan mengajaknya tidur di pinggir jalan dengan beralaskan dan berselimutkan koran bekas. Ketika aku bangun di pagi harinya, dia tidak mendapati Xiaopang berada di sampingnya. Ternyata Xiaopang sudah kelaparan dan ingin makan. Karena aku tak punya uang, dia pun menggunakan keahlian mencurinya untuk membeli makanan. Dia ingin memberikan makanan itu kepada Xiaopang yang tengah kelaparan. Tapi lagi-lagi Xiaopang menolaknya mentah-mentah dan pergi. Dia tidak ingin makan dari hasil uang haram. Aku kemudian melemparkan makanan itu ke tanah dan menangis. Dia sebenarnya juga tak ingin mencopet, tapi keadaan miskin inilah yang selalu memaksanya untuk melakukannya. Mendengarkan curhatannya aku, Xiaopang pun juga menangis dan mencoba menenangkannya. Dia kemudian mengajak aku untuk mencari pekerjaan bersama-sama. Kebetulan sekali, mereka melihat operannya Tuan Wang atau gurunya Xiaohu yang sedang membuka lowongan untuk menjadi talent. Aku dan Xiaopang mencoba mendaftar di sana. Karena Xiaohu masih dendam kepada aku, dia pun mengadu skill sekaligus mengerjainya. Ni什么意思? Aku dan Xiaopang pun tak diterima oleh Tuan Wang. Mereka kemudian pergi untuk mencari pekerjaan lain. Kebetulan sekali, mereka melihat mobilnya Tuan Chang yang sedang mogok. Tuan Chang adalah orang kaya pemilik gedung teater yang selalu digunakan oleh Tuan Wang untuk menampilkan operanya. Mereka ingin membantu mendorong mobil itu, tapi tentunya dengan upah yang sepadan. Tuan Chang pun setuju. Aku dan Xiaopang kemudian memanggil banyak orang untuk membantu mendorong mobil itu agar mereka semua juga mendapatkan uang. Bibi bisu asistennya putri Tuan Chang juga ikut mendorong mobil itu. Mobil sudah berhasil menyala. Tiba-tiba, salah satu mantan temannya Akuo mencopet dompet asisten pribadi putrinya Tuan Chang yang bisu. Dia tidak bisa berteriak untuk meminta tolong. Tapi dengan sigap, Akuo, Xiao, dan Xiaopang segera mengejarnya. Sebenarnya, mereka bertiga bisa menangkap copet itu, namun Akuo malah membiarkannya pergi. Akuo melakukannya bukan tanpa alasan sih. Sebenarnya, dia sudah mengambil dompet itu. Lagi pula, dia juga tak tega kalau mantan temannya itu harus mendekam di penjara karena tertangkap oleh polisi. Akuo dan Xiaopang berhasil mengembalikan dompet bibi bisu. Mulai saat itu, putri Tuan Chang sangat antusias sekali ingin berteman dengan Akuo, Xiao, dan Xiaopang. Karena Akuo dan Xiaopang sudah membantu mengembalikan dompet itu, Tuan Wang pun berusaha mencari muka di depan Tuan Chang dengan mengakui mereka berdua sebagai muridnya. Mereka berdua kemudian dipersilahkan makan malam bersama dengan talent yang lain. Karena Xiaopang sudah sangat kelaparan, dia pun makan sebanyak-banyaknya. Xiao jadi sewot dan menyindirnya untuk berhenti makan. Aku yang tak suka dengan sikapnya Xiao pun mengalah dan memberikan jatahnya kepada Xiaopang. Beberapa hari kemudian, aku dan Xiaopang harus tampil di pementasan. Kebetulan sekali, Tuan Chang datang bersama putrinya dan bibi bisu untuk menonton opera di hari itu. Putrinya sangat senang bisa melihat aku dan Xiaopang yang sedang tampil. Dia juga ingin menonton Xiaohu, namun Xiaohu belum muncul. Ketika sedang enak-enak menonton, tiba-tiba Tuan Taibo ingin mencuri sepatunya Tuan Chang. Tuan Taibo ketahuan. Bukannya Tuan Chang marah, tapi dia malah senang. Ternyata, Tuan Taibo dan Tuan Chang adalah teman lama di masa peperangan beberapa tahun silam. Di sisi lain, Xiaohu muncul ke panggung untuk menjalankan aksinya. Dia juga ingin mengerjai Akuo dan Xiaopang dengan menaburinya menggunakan bubuk gatal. Ternyata, bukan hanya Akuo dan Xiaopang yang gatal-gatal, tapi malah semua orang yang ada di teater itu juga kena imbasnya. Setelah pertunjukan selesai, semua talent mendapatkan uang saku. Walaupun sedikit, Xiaopang tetap bersyukur. Semangatnya semakin bertambah untuk melakukan pertunjukan-pertunjukan selanjutnya. Di samping itu, aku ingin mendapatkan uang lebih banyak daripada ini. Kalau ini dibandingkan dengan penghasilan mencopetnya sih jauh sekali. Xiaopang kemudian memintanya untuk bersabar dan bersyukur.
Yang penting, mereka harus belajar banyak dan melakukan yang terbaik. Proses tak akan mengkhianati hasil. Di keesokan paginya, Xiaopang ingin berlatih kungfu seperti talent senior lainnya. Karena dia tidak diperbolehkan oleh Tuan Wang, maka dia pun bersedih hati dan kemudian masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, terlihat Akuo yang sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Dia ternyata ingin pergi ke tempat gurunya, yaitu Tuan Taibo. Dia pergi ke sana bukan untuk mencari muridnya lagi ataupun mencopet. Dia hanya ingin membalas budinya dengan memberinya koin yang sudah ia dapatkan dari hasil bermain opera kemarin. Xiaopang berusaha menahan Akuo untuk tidak datang ke tempat gurunya, namun Akuo tetap saja pergi. Xiaopang kemudian meminta bantuan kepada Xiao yang baru saja selesai latihan. Sebenarnya Xiao tidak mau membantunya, tapi karena Xiaopang memberikan uang hasil bermain opera kemarin kepadanya, maka Xiao pun mau membantunya. Di sisi lain, Akuo yang sudah sampai di tempat gurunya pun dimarahi dan diusir habis-habisan. Akuo meminta maaf sampai berlutut di hadapan gurunya, namun itu tak merubah keadaan. Akuo kemudian berlari sambil menangis dan ingin bunuh diri di jembatan. Xiao dan Xiaopang kemudian berusaha untuk menenangkan hatinya. Xiao terpaksa memukul Akuo agar dia sadar bahwa hidup ini harus terus berjalan. Sejenak mereka terdiam. Akuo kemudian menanyakan kepada Xiao apakah dia memiliki ibu. Xiao kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki ibu. Dia juga menceritakan bahwa ibunya telah menyekolahkannya ke teater Tuan Wang sejak kecil. Ibunya juga meminjam uang dalam jumlah yang cukup banyak untuk menyekolahkannya. Maka dari itu, Xiao harus belajar mati-matian di sana dan mengumpulkan banyak uang demi melunasi hutang-hutang ibunya. Xiao kemudian mempersilahkan Akuo untuk membalas pukulannya tadi agar Akuo tidak dendam kepadanya. Namun, Akuo lebih memilih membalasnya dengan cara ini. Di sisi lain, Tuan Wang menemukan kotak celengan milik Xiao. Ketika Xiao pulang, dia terang-terangan menuduh Xiao kalau Xiao telah mencuri uangnya. Xiao tak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Dia mengejar Xiao habis-habisan tanpa belas kasihan. Akuo dan Xiaopang ingin membantunya, tapi hal itu akan semakin memperkeruh masalah. Xiao menjelaskan kepada gurunya itu bahwa uang itu adalah uang yang telah ia hasilkan dari pertama kali dia bermain opera. Dia tidak pernah jajan ataupun membeli sesuatu dengan uang itu. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang miskin, tapi dia tidak akan pernah mencuri. Dia juga sangat kecewa karena gurunya sendiri yang telah merawatnya dari kecil pun tak mempercayainya. Kini mereka harus persiapan untuk pentas di atas panggung. Xiao yang terluka parah pun merasa sangat kesakitan ketika dia diolesi salep oleh Akuo. Xiao juga menolak nasi ayam pemberian gurunya yang khusus hanya dibelikan untuknya. Gurunya sebenarnya menyesal karena sudah memperlakukan Xiao seperti itu. Namun bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Xiao sudah sangat kecewa dengan gurunya. Bahkan, dalam pementasan itu, Xiao pun sangat nekat untuk menyiksa dirinya dengan melakukan koprol sampai dirinya pingsan. Kini terlihat Xiao sedang terbaring lemah. Teman-teman satu opera berusaha untuk mendoakan dan mensupportnya. Putri Tuan Chang yang melihat hal itu pun juga ingin memberinya support. Namun, dia menolak semua itu karena masih sakit hati dengan gurunya. Bibi Bisu kemudian mengajak Putri Tuan Chang untuk pulang ke rumah. Mereka ingin naik becak untuk pulang ke rumah. Ketika Bibi Bisu mencari tukang becak, Putri Tuan Chang diculik oleh seseorang. Ternyata, orang yang menculik putrinya Tuan Chang adalah Tuan Taibo. Bibi Bisu ingin berteriak dan meminta tolong, namun dia bisu. Tak ada satu orang pun yang paham akan bahasa isyaratnya, kecuali Akuo, Xiao, dan Xiaopang. Dia berbicara menggunakan bahasa isyaratnya bahwa Tuan Taibo lah yang menculik putrinya Tuan Chang. Akuo kemudian mencoba mencari Tuan Taibo di markasnya, namun Tuan Taibo tak berada di sana. Akuo kemudian mencari Tuan Taibo di tempat di mana biasanya ia bersembunyi. Ternyata benar, Tuan Taibo berada di sana untuk menyandera putrinya Tuan Chang. Dia melakukan itu semua karena dia ingin memeras Tuan Chang. Akuo kemudian datang dan memohon dengan tulus agar Tuan Taibo melepaskan putri Tuan Chang. Bukannya Tuan Taibo melepaskan putrinya Tuan Chang, dia malah mengajar Akuo. Xiao yang tak terima melihat Akuo diajar pun ingin menolongnya,
namun dia malah hampir terbunuh karena akan dibanting oleh Tuan Taibo. Beberapa saat kemudian, Xiaopang dan Bibi Bisu datang dengan membawa polisi. Tuan Taibo terkepung. Dia tertangkap oleh polisi dan akan dikirim ke penjara. Sebelum Tuan Taibo dikirim ke penjara, Akuo menyempatkan diri untuk mengambil salah satu sepatunya Tuan Taibo yang ketinggalan. Dia memasangkan sepatu itu ke kaki Tuan Taibo layaknya bakti seorang anak kepada orang tuanya. Sejahat apapun Tuan Taibo, dialah yang telah membesarkan Akuo hingga kini. Tiada alasan bagi Akuo untuk membencinya. Beberapa hari kemudian, peperangan terjadi di kota tersebut. Suasana kota menjadi mencekam. Semua orang berlari tunggang-langgang untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Di saat itu pula, Bibi Bisu juga ingin pergi untuk menyelamatkan diri sekaligus ingin mencari suami dan anak laki-lakinya. Di sisi lain, terlihat Akuo, Xiao, dan Xiaopang yang sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Di tengah jalan, Xiao teringat akan celengannya yang ketinggalan. Dia ingin mengambil celengan itu karena celengan itu berisi uang hasil keringatnya selama ini. Akuo tak tega jika Xiao yang sedang sakit parah ini mengambilnya sendirian. Dia kemudian menyuruh Akuo untuk beristirahat dan menggantikannya untuk mengambil celengannya. Baru beberapa langkah dia berlari, Akuo pun terkena ledakan meriam peperangan yang mengakibatkannya terjatuh ke sungai. Xiao ingin menyelamatkan Akuo dengan kondisi badan yang seperti itu. Sebenarnya si gendut sudah menahannya untuk tidak terjun ke sungai, namun tekadnya sudah bulat. Beberapa saat kemudian, datanglah Bibi Bisu. Karena dia melihat Akuo dan Xiao melompat ke sungai, dia pun juga segera melompat ke sungai untuk menyelamatkan mereka berdua. Si gendut kemudian ikut-ikutan terjun ke sungai. Baginya, hidupnya tak akan lagi berguna apabila dia harus hidup tanpa mereka berdua. Beruntungnya, mereka bisa diselamatkan oleh Bibi Bisu. Bibi Bisu dan Xiaopang kini harus merawat Akuo dan Xiao yang sedang sakit. Di keesokan harinya, mereka harus berjalan menelusuri hutan dan hidup kelaparan. Xiaopang hendak membunuh anjingnya untuk dijadikan makanan, namun Akuo menghentikannya. Dia tak perlu harus sampai membunuh anjing kesayangannya itu untuk dimakan. Sebentar lagi, mereka akan sampai di sebuah kota. Mereka bisa beristirahat dan mencari makan di sana. Sesampainya di kota, mereka kemudian mencari rumah yang sudah tidak dihuni untuk ditempati. Karena Xiao membutuhkan obat dan mereka semua kelaparan, maka Akuo terpaksa untuk mencopet lagi. Dia ingin mencopet dompet milik seorang perempuan yang kaya raya. Apesnya, aksinya ini ketahuan. Dia kemudian diajar oleh pengawal dari perempuan kaya ini. Xiaopang yang melihat hal itu pun ingin membantunya, namun dia juga malah kena hantam dari pengawal orang kaya ini. Bibi Bisu yang melihat mereka berdua terkapar pun berlutut memohon ampun kepada pengawal ini. Sebenarnya pengawal ini masih emosi, namun perempuan yang kaya raya ini menyuruh pengawalnya untuk berhenti memukuli mereka. Perempuan yang kaya raya ini adalah orang baik. Dia berusaha berpositif thinking kepada Akuo, Xiaopang, dan Bibi Bisu. Melihat kondisi mereka yang sangat miskin, perempuan kaya ini kemudian memberikan beberapa uang koin untuk mereka. Si gendut tak terima kalau harus hidup dari belas kasihan orang lain. Dia kemudian pergi entah kemana. Di malam harinya, mereka bertiga bertengkar hebat karena kejadian tadi siang. Mereka membenci tindakan Akuo yang selalu saja mencopet. Padahal, Akuo melakukan itu semua demi mereka juga. Mereka semua saling mengedepankan egonya masing-masing. Sampai akhirnya, Xiao memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka dan pulang untuk bertemu ibunya. Akuo juga ingin pergi karena dia merasa dirinya terlalu kotor untuk hidup dengan orang bersih seperti mereka. Bibi Bisu kemudian menyuruh Xiaopang untuk meminta maaf kepada Akuo. Semua ini hanya masalah ego. Asalkan mereka bisa membuang egonya masing-masing, maka mereka akan rukun. Mereka akan saling mengerti dan memahami. Permintaan maafnya Xiaopang pun berhasil mencairkan hatinya Akuo. Mereka kemudian menemui Xiao yang sedang termenung sendirian. Akuo dan Xiaopang meminta maaf atas kesalahannya. Bibi Bisu juga membelikan shawl hangat untuk dipakai di perjalanan saat Xiao pulang nanti. Dia pun menerimanya dengan senang hati. Namun ada satu masalah bagi Xiao. Dia mengatakan bahwa dirinya lupa jalan pulang. Sebenarnya sih dia ingin hidup bersama Akuo, Xiaopang, dan juga Bibi Bisu. Di keesokan harinya, mereka memulai babak kehidupan baru.
Mereka memanfaatkan kreativitas mereka untuk membuat topeng dan kemudian dijual. Saat Bibi Bisu berjualan, dia melihat suaminya yang ternyata sudah menikah dengan wanita lain. Mereka juga sudah memiliki seorang anak. Ternyata suaminya ini adalah ayah kandung dari Xiao Pang. Berarti Bibi Bisu ini adalah ibu kandungnya Xiao Pang. Diceritakan bahwa di dalam perang beberapa tahun silam, saat Xiao Pang masih bayi, mereka berdua terpisah saat menyelamatkan diri. Mulai sejak saat itu, Xiao Pang harus hidup bersama dengan ayahnya tanpa kasih sayang seorang ibu kandung. Demi menjaga perasaan istri baru suaminya, Bibi Bisu lebih memilih untuk menyimpan rahasia ini. Kini mereka semua hidup dalam satu rumah. Awalnya semuanya berjalan baik-baik saja. Hingga pada akhirnya, ibu tiri Xiao Pang tak tahan menahan cemburu dan membuka semua rahasia ini. Ternyata selama ini dia sudah mengetahui bahwa Xiao Pang adalah anak kandung dari Bibi Bisu. Xiao Pang kemudian meminta ayahnya untuk menjelaskan semua ini, namun ayahnya tak mampu untuk berkata-kata. Bibi Bisu kemudian berlari keluar rumah sambil menangis. Xiao Pang pun mengejarnya. Dia ingin memastikan apakah Bibi Bisu benar-benar ibu kandungnya. Dia ingin pengakuan yang tulus secara langsung dari Bibi Bisu sendiri. Namun, Bibi Bisu juga sudah tak sanggup untuk berkata-kata lagi karena perasaan hatinya yang terlalu sarut-marut. Karena Bibi Bisu tidak memberikan respon apapun, Xiao Pang pun menganggap bahwa Bibi Bisu tidak mengakuinya sebagai anak kandungnya. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, Xiao Pang pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya ke sungai. Bibi Bisu pun mengejar Xiao Pang. Dia ingin menyelamatkan Xiao Pang, namun sepertinya sudah terlambat. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Bibi Bisu kini bisa berbicara. Dia memanggil nama Xiao Pang dengan suara yang terbata-bata. Xiao Pang yang mendengar akan suara ibu kandungnya itu pun langsung berbalik arah dan tidak jadi bunuh diri. Akhirnya, Xiao Pang menemukan ibu kandungnya setelah sekian lama berpisah. Beberapa saat kemudian, Ako dan Xiao pun datang ke tempat itu. Mereka sangat iri kepada Xiao Pang karena telah menemukan ibunya. Sebagai bentuk persahabatan mereka bertiga, Xiao Pang mempersilahkan Ako dan Xiao untuk menganggap ibu kandungnya itu sebagai ibu mereka bertiga. Dan cerita pun tamat. Bagi teman-teman semua yang masih bisa melihat ibunya di dunia ini, sayangilah beliau. Jangan pernah sakiti hati beliau. Mungkin di sini ada yang merasa bahwa ibuku sangat galak ataupun cerewet. Bahkan mungkin ada yang merasa bahwa ibuku itu tidak ada gunanya. Kalian salah besar. Sejelek apapun ibu di mata kalian, ibu tetaplah ibu. Beliaulah yang melahirkan kita semua. Beliaulah yang merawat kita semua. Beliaulah yang membesarkan kita semua sampai kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Sangat banyak jasa beliau yang tak akan pernah bisa kita ganti dengan hanya sekedar materi. Bagi teman-teman yang ibunya, mohon maaf, yang sudah tak berada di dunia ini lagi, mari berdoa bersama-sama supaya ibunda teman-teman diberi tempat terbaik di sisinya. Apabila memungkinkan, tengoklah beliau sesering mungkin, minimal dengan doa yang tulus terpancar dari hati teman-teman semua. See you, bye-bye.